Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Sungguh besar kau Allahku, sungguh ajaib karyamu, sungguh luar biasa Tuhan. Nyata perbuatanmu di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari kami melihat campur tanganmu dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah melepaskan kami. Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Engkau yang menolong kami Tuhan. Sehingga kami tetap kuat di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan perlindunganmu, protectionmu luar biasa bagi kami semuanya. Terima kasih sehingga di antara kami yang percaya, kami tidak ada yang sakit, tidak ada yang lemah, tidak ada yang kekurangan. Karena Engkau Tuhan yang menjadi supply dalam kehidupan kami. Engkaulah provider kami Tuhan. Penyedia di dalam kehidupan kami. Di dalam Engkau Tuhan kami ada di dalam kelimpahan yang luar biasa. Ada kesehatan ilahi terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kemuliaan-Mu, hadirat-Mu yang telah Kau nyatakan bagi kami semuanya pada malam hari ini. Sebentar kami mau buka hati kami buat Engkau untuk belajar firman-Mu pada malam hari ini. Kami memberkati setiap anak-anak Allah yang telah bergabung pada malam hari ini, baik yang ada di dalam Zoom meeting maupun yang ada di dalam Facebook malam hari ini. Kami ada di dalam hadirat Allah yang sama. Kami ada di dalam frekuensi yang sama. Kami percaya Tuhan, urapan, pengajaran, roh hikmat dan wahyu turun atas kami semuanya, sehingga kami boleh menangkap setiap rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu ini masuk di dalam hati kami, dan kami boleh menangkap, dan kami boleh mengerti, dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya boleh berkata bersama-sama, amin. Ya, puji Tuhan. Selamat malam semuanya, salam, salam, salam. Nah, luar biasa. Saya percaya hari-hari ini ya, kita tetap ada di dalam protection, perlindungan Tuhan yang luar biasa, karena Allah kita Allah yang dahsyat perbuatannya ya. Lah, oleh sebab itu malam hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan ya. Oke, Saudara, tema malam hari ini adalah kita membahas tentang satu tema, yaitu tentang duta perdamaian. Nah, Bapak Ibu Saudara, minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana tentang damai sejahtera yang dijanjikan oleh Allah, yang kualitasnya tidak seperti dunia berikan. Dan damai itu ternyata sudah diuji dan dilakukan juga oleh Tuhan Yesus, dialami oleh Tuhan Yesus, sehingga antara murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus terjadi perbedaan. Di tempat yang sama, dalam kondisi yang sama, tapi yang satu takut, yang satu tidak takut. Kenapa? Karena yang satu punya damai sejahtera dan yang satunya tidak punya damai sejahtera. Oleh sebab itu, iblis mencoba mencecar dalam kehidupan kita. Dia pencuri, dia pembunuh, dan dia pembinasa. Apa yang dicuri dalam hidup Anda? Yang dicuri adalah damai. Ya, kalau orang sudah kehilangan damai, itu seperti rumah yang kehilangan pagarnya. Maling kapan saja, ya sembarang waktu, bisa menjarah rumah Anda. Kenapa? Perlindungannya nggak ada. Ya, oleh sebab itu, damai yang diberikan oleh Allah itu harus kita terima dengan iman. Dan itu harus kita jaga terus, jangan sampai damai itu lenyap dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Bapak-Ibu Saudara, setelah kita menerima damai daripada Allah, kita akan diberi tugas oleh Allah, ya. Ditugaskan oleh Allah untuk menjadi duta-duta perdamaian, ya. Bagi mereka yang belum mengalami damai dengan Allah atau punya damai sejahtera di dalam Allah, ya, mereka tak mungkin bisa menjadi duta perdamaian tersebut. Kenapa? Dia masih krisis dengan damai. Bagaimana dia bisa membagikan damai atau menularkan damai itu kepada sesamanya? Ya, mereka yang melimpah dengan damai, mereka baru ya akan bisa menjadi duta perdamaian. Amin. Jadi malam hari ini kita belajar pada satu tema, bagaimana Tuhan akan mengangkat kita atau menugaskan kita sebagai duta perdamaian. Kenapa saudara kita dijadikan sebagai duta perdamaian oleh Allah? Karena ini merupakan misi daripada Allah, ya. Ini merupakan misi daripada Allah, ya. Nah, misi Allah apa saudara sebenarnya? Kenapa nih?
Ya. Misi daripada Allah yaitu oke, mau jalan? Ya, bentar ya, slide-nya Pak dulu. Ya, oh, nggak buka-buka yang ini. Bentar. Ya, ya kita main ini aja ya. Usah full screen. Nah, karena ini merupakan misi daripada Allah Bapa, ya. Untuk apa? Dia mau berdamai, ya. Setelah kita dijadikan duta perdamaian, kita diberi tugas untuk mendamaikan segala makhluk, ya, baik manusia atau makhluk-makhluk si alam roh, ya, untuk diperdamaikan dengan Allah Bapa nantinya, ya. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita perhatikan, ya. Hanya seseorang yang telah memiliki damai sejahtera, seorang pencipta yang dapat mengalahkan dunia dan semua penguasa-penguasanya. Dengan demikian, selanjutnya Anda dapat memperdamaikan semua manusia dan makhluk-makhluk lainnya, termasuk yang ada di alam roh tentunya, yang tidak dalam keadaan berdamai dengan Bapa, agar beroleh kembali diperdamaikan dengan Bapa surgawi. Nah, pekerjaan yang dipercayakan Bapa kepada anak-anaknya adalah menjadi pembawa damai. Anak-anaknya harus mau mengerti tentang keinginan atau suara hati bapaknya yang pada dasarnya ingin memperdamaikan dirinya dengan semua, baik yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Nah, Bapak Saudara, kita lihat ayat-ayatnya terlebih dahulu ya. Dalam ya, 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ya, perhatikan. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, Bapak Saudara, sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya, kita diberi hak oleh Allah sebagai anak-anak Allah, ya. Kenapa Anda adalah anak Allah? Karena Anda lahir dari Allah, ya. Orang yang lahir dari Allah sekarang punya status baru, punya hak untuk mengaku dirinya sebagai anak Allah. Yang nggak lahir dari Allah nggak boleh ngaku-ngaku jadi anak Allah. Ya, kapan Anda lahir dari Allah? Ketika benih ilahi itu masuk ke dalam diri Anda. Wahyu 3 ayat 20, ketika Anda mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hati Anda, ya, Anda kemasukan sesuatu, ya. Roh Yehova, roh Yahweh itu masuk di dalam diri Anda dan sekaligus itu mengubah derajat dan status Anda. Anda sekarang disetarakan dengan anak Allah yang sebenarnya, yaitu Tuhan Yesus. Didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa, dan Anda boleh, ya, dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, setiap orang yang percaya kepadanya diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, orang yang mengalahkan dunia adalah orang yang lahir dari Allah, ya. Karena apa? Mereka punya iman di dalam anak Allah itu, ya. Ternyata dia punya iman, ya. Iman apa? Iman untuk menang dari segala sesuatu. Nah,
Bapak itu sebenarnya memberikan sesuatu kepada Anda, sebuah potensi. Ya, anak Allah itu sebenarnya nggak boleh kalah. Kalau sampai anak Allah itu kalah, yang malu bapaknya. Ya, yang malu bapaknya. Jadi sebenarnya ketika kita mengambil atribut posisi sebagai anak Allah, konsekuensinya sebenarnya besar sekali, ya. Karena sebagai anak Allah, Anda harus bisa menunjukkan karakteristik daripada sang bapak tersebut. Bapakmu itu melimpah, bapakmu itu kuat, bapakmu itu perkasa, bapakmu itu dahsyat, bapakmu itu ajaib. Begitu juga dengan anaknya. Ya, kalau bapakmu perkasa, anaknya harus perkasa. Kalau bapaknya melimpah, anaknya juga harus melimpah. Ya, si anak itu mewarisi ya apa yang dimiliki oleh bapaknya. Nah, oleh sebab itu, ya, malam hari ini saya percaya kesadaran kita sebagai anak Allah setiap hari, Anda boleh melihat keberadaan Bapak, ya. Ketika Anda menyadari tentang Bapak yang besar, Bapak yang ajaib tersebut, Anda boleh bermegah di dalam Dia. Aku besar karena Bapakku besar. Aku dahsyat karena Bapakku dahsyat. Aku ajaib karena Bapakku ajaib. Aku luar biasa karena Bapakku luar biasa. Kenapa? Karena dia Bapak, aku adalah anak-anaknya. Makanya 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5 ini meyakinkan kepada kita semuanya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Amin. Nah, ayat yang kelima dikatakan, siapakah yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak-anak Allah. Amin. Nah, sekarang kalau ditanya, siapakah Anda? Nah, jangan pernah Anda terjun ya meluncur kembali pada habitat lama Anda. Ya, banyak orang ini terus setiap hari mengakui keberadaannya yang lemah, keberadaannya yang kurang, keberadaannya yang aneh-aneh dan sebagainya. Tapi sekarang yang perlu diakui cuma satu. Ya, dalam segala keadaan Anda tetap konsisten. Aku adalah anak Allah. Amin. Ya. Aku adalah anak Allah. Nah, ketika Anda menjadi anak Allah, ya, sekarang Tuhan mulai mempercayakan sesuatu. Matius pasal 5 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Ya. Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Ya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Ya. Karena mereka akan disebut sebagai anak Allah. Sekali lagi ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak Allah. Ya, bagaimana sebutan anak Allah itu akan menjadi suatu realita atau kenyataan di dalam kehidupan kita. Ya, hidupmu harus berdampak kepada lingkungan Anda. Karena dalam khotbah di bukit ini, Tuhan Yesus berkata, ya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Jangan ngaku jadi anak Allah kalau Anda kemana-mana cek dan cok, alias cek cok. Ya, anak Allah itu di mana dia berada harus membawa damai. Karena di dalammu sudah penuh dengan damai sejahtera, Anda ditarik, Anda disedot dimanapun juga, Anda harus mampu untuk memanifestasikan damai tersebut. Ya, damai itu begitu melimpah di dalam hidup Anda. Makanya tuntutannya tinggi. Sebagai anak Allah harus membawa damai. Ya, saya harap beritanya ya, ceritanya dalam kehidupan Anda ini sekarang harus mulai positif ya. Jangan sampai Anda sudah ikut pelajaran pemuridan seperti begini, nanti di belakang ini rumornya begini, kalau dia datang itu loh,
ribut banget tuh. Jadi kacau ya. Ini persekutuan dulunya begitu intim, begitu rukun. Setelah untuk orang masuk, kita jadi kacau balau, berantem satu dengan yang lain. Nah, jangan seperti itu. Justru kita masuk pada persekutuan yang acak-acakan, ya kelompok yang acak-acakan. Anda masuk, Anda bisa mendamaikan mereka semuanya. Kenapa? Karena Anda punya tugas. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Amin. Nah, Anda harus mulai ya mampu untuk mentransfer namanya damai itu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, Allah mau Anda kemana saja membawa sebuah perdamaian. Ketika Anda sudah mulai, ya, orang melihat di dalam diri Anda itu full dengan damai, ya, Anda baru bisa bicara tentang rencana Allah Bapa yang ingin berdamai dengan segala makhluk tersebut. Ya, nah sekarang kita lihat hatinya Bapak itu bagaimana. Kenapa dia memilih Bapak Ibu Saudara malam hari ini seperti tema kita. Anda dijadikan sebagai duta-duta perdamaian tersebut. Sebenarnya Bapak itu maunya apa? Ya, keinginan kerinduan Bapak itu seperti apa? Kita lihat dalam Kolose pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 ya. Ini ayat masnya orang RTM. Kalau orang Revival Total Ministry nggak tahu ayat ini, kitir laluan namanya. Ya, ini ayat yang jarang dibahas oleh para hamba Tuhan, ya. Dan ini merupakan ikon, boleh katakan, bagi orang RTM, ya. Nah, Kolose 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-20, ya, dikatakan karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Perhatikan ya. Dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Ya, perhatikan sekali lagi, baca ayat ini. Sampai Anda paham, sampai Anda mengerti, kalau perlu sampai Anda hafal. Ya, 19 sampai 20 ya, Kolose 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 ya. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia ya. Dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Ya, nah siapa yang dimaksud Dia di sini? Ya, jadi kalau kita kupas, ya kita jelaskan di sini seluruh kepenuhan Bapa, ya berkenan tinggal di dalam Yesus. Dan melalui Yesuslah Bapa memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, dengan Bapa, ya. Baik yang ada di bumi, di alam materi ini, maupun yang ada di surga atau heavenly places, alam-alam roh, sesudah ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Tangkap baik-baik kerinduan, keinginan dari Bapakmu yang di surga. Karena engkau adalah anaknya. Ya, sebagai anaknya Allah, sekarang Anda lihat apa yang dirindukan oleh Bapakmu yang di surga. Ternyata Bapakmu yang di surga ini rindu ingin berdamai dengan segala makhluk, baik yang ada di bumi maupun yang ada di alam roh atau di surga, dengan cara memperdamaikan segala makhluk itu dengan darah Tuhan Yesus. Ya, intinya seperti itu. Tangkap baik-baik.
Kalau Anda mengerti tentang hatinya Bapak ini, kemana saja, Anda punya kerinduan untuk memperdamaikan segala makhluk, ya, kepada Bapak. Karena apa? Anda sekarang ditunjuk oleh Bapak untuk menjadi duta, utusan, ya, supaya rencana keinginan Bapak itu bisa terrealisasi, bisa terjadi, ya. Bapak yang ingin berdamai dengan segala makhluk itu, ya, sekarang, ya, dia mau, ya, itu terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Nah, Bapak Saudara, ya, memperdamaikan di sini, ya, dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata rekonsiliasi, ya. Dalam bahasa Inggris disebutkan bahwa rekonsiliasi Bapak dengan semua yang ada di bumi, ya. Nah, maupun dengan semua yang ada di alam surgawi. Ya, jadi surga itu sebenarnya sebuah alam yang luas, banyak tempat-tempatnya. Atau dengan kata lain, dengan semua makhluk yang ada di alam roh. Itu kerinduan Bapak. Ya, kita mengenal kata rekonsiliasi. Ya, berapa kali saya melayani orang-orang, khususnya keluarga-keluarga yang sedang broken, ya. Nah, mereka datang, ya, untuk apa? Awalnya saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Satu sama lain merasa dirinya benar, ya. Lalu saya bilang, ya, di sini sebenarnya tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, saya bilang, ya. Yang ada harusnya, ya, kalian harus bersatu kembali, berdamai kembali. Karena apa yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia dengan cara apapun juga. Ya, akhirnya, saudara, ya, mereka tidak jadi berantem satu dengan yang lain. Lalu mereka mulai mengerti, ya, tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Terjadi sebuah rekonsiliasi, pemulihan kembali hubungan mereka. Nah, inilah yang diharapkan oleh Bapak. Ya, setiap makhluk harus terjadi rekonsiliasi dengan Dia. Ya, lah termasuk manusia dan juga termasuk makhluk-makhluk yang lain tidak pernah berpikir. Ya, selama ini manusia, kita sebagai manusia ini atau gereja Tuhan itu terlalu egois. Ya, karena apa? Anda menganggap bahwa berita ini hanya untuk manusia. Ya, sebenarnya berita ini untuk segala makhluk yang dalam kondisi tidak ditipu oleh iblis, lalu memakan buah pengetahuan baik dan jahat, dan keturunannya menjadi orang berdosa, lalu terpisah dengan Allah. Selain itu, apakah ada makhluk-makhluk yang lain yang sedang tidak berdamai dengan Bapa di surga? Banyak, saudara. Ya, nah, sebenarnya hatinya Bapak itu, ya, full kembali dengan Bapak di sana itu. Ya, Bapak itu hatinya tidak ingin satu makhluk pun yang terhilang dari hadapannya. Amin. Semuanya kalau bisa harus balik dalam keadaan baik dan diselamatkan oleh Dia. Makanya Dia korbankan anaknya sekarang melalui bisa diperdamaikan dengan Bapa asal memakai sebuah sarana, yaitu darah Tuhan Tuhan Yesus. Amin. Nah, Tuhan Yesus telah mati bagi kita semuanya. Darahnya telah dikucurkan bagi kita semuanya. Ketika dia naik, ya, bangkit dari kematian, dia bawa jaminan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, darah itulah nanti yang memperdamaikan setiap makhluk yang boleh kembali untuk berdamai dengan Bapa di surga. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita lihat, ya, kita lihat dalam
kehidupan kerohanian contoh ya dalam pelayanan ya banyak orang Kristen itu rajin ya rajin berdoa, rajin beribadah, rajin membaca firman ya, rajin menginjil dan sebagainya. Baik juga sih ya. Nah, ada orang-orang yang getol juga dalam peperangan-peperangan rohani ya. Nah, dulu saya juga sering suka gitu ya, doling kemana-mana. Wah gitu ya, wah dan diajak untuk menggempur satu daerah untuk direbut dari kekuasaan roh-roh teritorial yang ada di tempat itu. Ya, nah tapi sekarang kita lihat ya, bab apa yang dilakukan oleh banyak orang-orang yang melakukan dalam doa-doa tersebut ini. Ya, banyak mereka yang tidak sepaham dengan apa yang Bapak sebenarnya ingin rindukan. Ya, mereka mengatasnamakan surga, mereka memakai fasilitas surga, tapi tujuannya tidak sama dengan apa yang ada di hatinya Bapak. Ya, Bapak ingin berdamai dengan segala makhluk, tapi banyak sekali para pendoa-pendoa khususnya ya, mereka ya bukan memperdamaikan segala makhluk itu kepada Bapak, tapi lebih cenderung untuk menyiksa mereka ya, melukai mereka semuanya. Dalam peperangan itu mereka lebih arogan biasanya ya. Nah, segala senjata diciptakan di alam roh. Dari panah-panah ya sampai senjata yang modern, pakai nuklir, pakai bom dan sebagainya. Untuk apa? Menyiksa ya roh-roh tersebut. Sehingga terjadi balas dendam satu dengan yang lainnya dan itu peperangan tidak pernah selesai ya. Hari ini dia yang terpojok, besok dia serang balik Anda, ya. Lalu Anda merasa diserang, Anda serang dia lagi, dia serang Anda lagi, dan itu terus bertubi-tubi seperti itu, ya. Nah, tapi kita perhatikan, sebenarnya salahnya di mana? Menurut Kolose pasal 1 tadi, ayat 19 sampai 20, dikatakan bahwa Bapak itu ingin berdamai dan Anda sebagai anak Allah harusnya membawa damai, gitu. Bukan membawa permusuhan atau membawa kebencian yang menghasilkan dendam dan salingnya. Pendoa-pendoa tersebut sering diserang oleh setan, ya, sering diserang oleh roh-roh tertentu. Kenapa, saudara? Cara berdoanya itulah yang perlu sekarang dikoreksi di sini, ya. Mereka cenderung untuk menyiksa setan-setan tersebut, ya. Perhatikan, ya. Menyiksa setan-setan. Nah, sekarang atas dasar apa? Mereka itu menyiksa setan, ya. Dahulu karena merasa diri telah diberi kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, maka sebagai tindakan balasan kita, ya, belajar untuk menggunakan otoritas itu untuk membalas dendam. Garis bawah ini ya. Jadi setelah Anda sadar ada kuasa dan ular dan kalajengking, ya, lalu Anda dengan menggunakan otoritas itu, Anda mulai membalas dendam kepada semua roh-roh jahat itu sambil menikmati perlindungan Tuhan. Karena menerima jaminan Tuhan bahwa tidak satu Lukas ya, Lukas dari 10 ayat yang ke-19 ya. Lukas 10 ayat yang ke-19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala. Ayat ini sering dijadikan sebagai pedoman bagi orang-orang yang suka berdoa ya dalam peperangan rohani, bahwa Tuhan
ya, telah memberikan kuasa untuk menginjak, ya, dan melawan semua kuasa-kuasa dari kekuatan musuh injak untuk melakukan tugas dalam doa peperangan ini dengan dasar seperti ini. Aku mau injak, aku mau kalahkan mereka, dan aku tidak takut karena Tuhan memihak dan membela aku. Ya, itu yang ada di dalam benaknya. Ya, Roma 16 ayat 20. Ya, sejahtera akan segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Anugerah Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Nah, ada kan ayatnya, iblis kan harus dihancurkan. Betul kan? Nah, saudara, makanya diciptakanlah senjata-senjata yang canggih di alam roh, supaya iblisnya yang dalam bentuk roh itu dihancurkan, ya, sampai habis semuanya. Ya, macam-macam, saudara. Mungkin ada yang berimajinasi dalam peperangan itu, dia anggap iblis itu seperti koran yang dia pegang. Ya, saking dia gemesnya, ya, dengan si iblis itu, dia katakan, sekarang aku sobek-sobek engkau. Betul nggak ya? Nah, jadi dia berusaha untuk apa? Menghancurkan iblis itu seperti koran itu sampai dipotong kecil-kecil seperti itu. Itu ya, aku hancur, aku sobek-sobek engkau semuanya loh. Sekarang engkau jadi, ya, hancur berlebur seperti ini, ya. Nah, ada juga yang menganggap iblis itu seperti sepotong daging, ya, taruh di telanan, lalu Anda ambil pisau, ya. Aku cincang, 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 cincang engkau, ya. Jadi sejuta cincang. Ya, jadi sejuta cincang, ya, sambil bilang rasain lu, rasain lu, rasain lu, rasain lu, ya. Nah, perasaan waktu berdoa itu kira-kira seperti itu bunyinya, ya. Walaupun bahasanya rohani, tapi sebenarnya yang Anda rasakan seperti itu, ya. Jadi bahasa yang Anda ucapkan mungkin nggak seperti ini, ya. Ya, tapi rasanya, ketika Anda mengusir setan itu, Anda berimajinasi, ini daging aku cincang, aku habisi sampai seperti itu. Ya, karena apa? Tujuannya menghancurkan iblis, ya. Nah, terus saudara, dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Ini ayat-ayat yang masih sama, ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, itu kan, ya, musuh itu harus diremukkan, harus dihancurkan, ya. Karena memang dari dulu Tuhan telah membuat permusuhan antara iblis dan manusia. Iblisnya menyerang, manusianya harus juga menyerang dia sampai hancur dia. Ya. Nah, Mazmur 59 ayat 11. Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Allah akan memandang rendah seteruku. Ya. Nah, saudara, jadi kita perhatikan di sini, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, memang sepertinya mengandung kesan, ya, bahwa kita diizinkan untuk menghancurkan iblis seperti itu, ya. Tapi coba perhatikan saudara, ya. Ayat-ayat di atas, ya, memberi kesan bahwa kita boleh memperlakukan setan-setan itu semau atau kehendak kita. Itu memang benar. Tetapi dalam pendidikan Roh Kudus yang lebih jauh, ternyata Roh Kudus mengajarkan hikmat yang baru, saudara. Ya, hikmat apa sekarang yang kita bisa petik? Ya, nah, Roh Kudus bicara begini, saudara. Perhatikan, jangan engkau berlaku kejam kepada mereka. Sebab bila kau lakukan itu terhadap mereka, engkau menjadi sama dengan
mereka. Sekali lagi ya, ini revisi dari Roh Kudus. Ya, kalau kita masih memegang ayat-ayat yang di atas itu untuk membalas dendam kepada musuh-musuh tersebut, betul nggak? Pertama, Anda tidak akan mensukseskan apa yang sedang dirancang oleh Bapakmu. Ya, Bapak ingin berdamai dengan mereka, Anda terus bikin kericuhan dengan mereka. Ya, padahal sejak Anda diangkat menjadi anak Allah, sekarang tugas Anda adalah membawa damai. Anda adalah duta perdamaian. Ya, nah, Roh Kudus di sini, ya, dia berkata, jangan engkau berlaku kejam kepada musuh-musuhmu atau mereka. Sebab bila kau lakukan itu terhadap mereka, musuh-musuhmu itu, engkau menjadi sama dengan mereka. Ya, jadi banyak orang kadang-kadang begini loh. Ya, kalau musuh kita tidak memulai atau menyerang kita, saya juga tidak serang dia. Karena dia serang, maka saya serang dia juga. Nah, kalau Anda melakukan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh musuh-musuhmu itu, sekarang Roh Kudus memberikan hikmat, memberikan pengertian yang baru. Apa bedanya kamu dengan mereka? Betul nggak? Apa bedanya kamu dengan mereka? Kalau Anda bereaksi sama dengan mereka, kamu nggak beda dengan mereka. Kalau Anda katakan musuh itu jahat, dan kamu juga jahat, kamu sama-sama jahat. Nggak beda dengan si musuh yang jahat itu. Amin. Nah, sebagai anak Allah, sebagai anak Bapak, Anda harus ikut programnya Bapak. Kolose 1:19 ayat sampai 20 itu. Bapak ingin berdamai dengan mereka. Jadi itu cara memandang, cara memperlakukan musuh-musuh yang ada di depan Anda. Betul enggak? Upayakan jalan damai dengan menawarkan solusi, yaitu darah Tuhan Yesus atau penebusan. Amin. Nah, jadi mulai dari sini. Betul enggak? Kita sekarang mulai mengerti. Kalau Anda lakukan seperti dia lakukan terhadap Anda tidak berbeda dengan mereka. Tapi kalau Anda lakukan sesuai dengan keinginan Bapakmu yang di surga, Anda disebut anak-anak Bapak di surga sebagai duta perdamaian di muka bumi ini. Jadi sekarang camkan baik-baik. Jangan engkau berlaku kejam kepada mereka, sebab bila kau lakukan itu terhadap mereka, engkau akan menjadi sama dengan mereka. Ya. Nah, apa ada ayatnya, Pak? Ada. Ya. Sekarang kita lihat. Roh Kudus ini bukan berbicara, asal berbicara. Tapi dia juga menunjukkan apa yang sudah Tuhan Yesus ubah sistem dan hukumnya. Ya. Dalam Matius pasal 5 ayat 43 sampai ayat yang ke-45. Mari kita baca bersama-sama ya. Matius pasal 5 ayat 43 sampai ayat 45 ya. Kamu telah mendengar firman. Ya. Kamu telah mendengar firman. Firmannya apa? Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ya. Nah, tetapi ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Hukum yang lama sebelum direvisi, sebelum diperbaharui oleh Tuhan Yesus, bunyinya, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Jadi benci musuh itu dalam perjanjian lama boleh. Kalau kamu musuh ya aku benci.
Ya, kalau kamu sesama, aku kasihi. Tapi kalau kamu musuh, aku benci kamu. Nah, aku boleh berlaku kasar terhadap kamu. Kenapa? Aku benci kepada kamu. Ya, kasihlah musuhmu dan bencilah musuhmu. Tapi Yesus bilang, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Nah, aminnya agak berat. Masa Pak musuh harus dikasihi? Ya, bagaimana? Mana mungkin? Mana bisa? Mana tahan? Tahan mana? Tapi ini perintah. Perintah baru yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Yang harus dikerjakan oleh anak-anak Allah masa kini. Amin. Apa? Mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Tidak ada alasan untuk membenci musuh. Tidak ada alasan untuk balas dendam. Amin. Ya. Sekali lagi, dengan perintah kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang mengenai kamu. Tidak ada alasan untuk membenci musuh. Tidak ada alasan untuk balas dendam dengan musuh. Apalagi menganiaya, menyiksa-nyiksa, dan menghancurkan musuh-musuhnya. Amin. Kamu harus mengasihi. Kamu harus berdoa. Walaupun kamu dianiaya. Kenapa? 45 katakan. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di sorga. Nah, jadi persyaratan mutlak untuk menjadi anak Allah itu nggak segampang seperti apa yang Anda pikirkan. Asal percaya kepada Tuhan Yesus, langsung Anda boleh ngaku jadi anak Allah. Tidak, ya. Anak Allah yang sejati syaratnya 3, ya. Pertama, dia mau dipimpin oleh Roh. Yang kedua, dia membawa damai, ya. Yang ketiga, mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian, kamu baru boleh menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga. Amin. Nah, baru nggak malam hari ini? Ya, selama hari ini Anda bilang, yang penting percaya Yesus jadi anak Allah. Ada persyaratan. Ketika Anda mau jadi anak Allah, Anda pantas nggak kira-kira jadi anak Allah? Ya, jadi anak Allah masih dendam. Jadi anak Allah masih benci. Ya, dan Allah harus membawa kasih, membawa damai, dan mau dipimpin oleh Roh. Amin. Nah, jadi katakan karena dengan demikian kamu akan menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang-orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang benar dan orang yang tidak benar. Kenapa hukumnya begitu berubah? Karena target, tahu enggak? Anda ke depannya adalah sempurna. Allah mau membuat Anda menjadi sempurna. Matius pasal 5 ayat 48 katakan, karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Si anak itu harus mirip dengan bapaknya. Si anak itu harus punya karakteristik seperti bapaknya. Si anak itu harus punya sifat seperti bapaknya. Si anak itu harus punya hati seperti bapaknya. Si anak itu harus berpikir seperti bapaknya. Itu artinya Anda dituntut untuk menjadi sempurna sama seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Amin. Ya, sempurna seperti Bapak. Adopsi keinginan Bapakmu. Bapakmu ingin berdamai dengan segala makhluk. Sekarang Anda pun juga harus sama punya hati. Ya, memperdamaikan segala makhluk sesuai dengan kerinduan dari Bapak kita yang di surga tadi. Amin. Nah, dalam ayat 43 tadi katakan, kasihlah sesamamu manusia. Bencilah musuhmu, ya.
tersirat bahwa kalau sesama manusia tidak ada yang boleh dipandang sebagai musuh. Betul? Ya. Siapa sesama manusia? Ya sama orang, ya. Nah, kasihlah sesama manusia, bencilah musuhmu. Ya. Nah, tertulis di situ bahwa kalau sesama manusia tidak ada yang boleh dipandang sebagai musuh, sedang yang dinamakan musuh itu adanya di antara makhluk yang bukan manusia. Ya. Golongan apakah mereka itu? Dulu di sekolah minggu kita diajar, awas iblis musuh kita. Awaslah iblis musuh kita. Dia jalan sini sana, dia omong ini itu. Awas iblis musuh kita. Saudara, anak-anak, ya, siapa musuh kita? Bukan teman kita kan? Siapa musuh kita? Nah, guru-guru sekolah minggu pernah ngajar murid-muridnya begitu ya. Musuhmu bukan manusia. Alkitab juga katakan musuhmu bukan darah dan daging, ya, tapi roh-roh, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di udara itu, roh-roh jahat itu musuh, ya. Nah, sekarang kita perhatikan, ya, hukum yang lama tertulis sesama manusia Anda harus mengasihi, ya. Di luar itu Anda boleh membenci. Ya, golongan apakah mereka itu? Di luar golongan manusia ada banyak makhluk-makhluk yang sebenarnya dalam bentuk roh. Amin. Nah, di antara mereka itu ada yang benar-benar musuh, yakni golongan setan-setan dan seluruh pasukannya. Jadi setan itu punya pasukan, ya. Ketika Lucifer itu diusir dari surga, dia menyeret sepertiga daripada malaikat itu untuk dijadikan anak buah. Ya, nah habis itu dia masih juga mengumpulkan roh-roh yang lainnya juga, ya, dijadikan roh-roh teritorial. Roh-roh teritorial itu bukan setan. Roh-roh teritorial itu sebenarnya adalah roh-roh orang mati, ya. Biasanya tokoh masyarakat, adalah orang-orang yang dihormati, dihargai, punya power yang ada di situ. Nah, setelah itu kan dijadikan ini penguasa daerah pantai laut selatan. Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul bukan setan. Itu roh, itu orang mati sebenarnya. Ya. Nah, siapa lagi ya? Tokoh yang hebat, Prabu Siliwangi, gitu. Nah, itu dulu raja. Ya enggak? Tapi karena punya nama, punya popularitas, dan diakui oleh masyarakat di tempat itu, lalu sama iblis dijadikan roh-roh teritorial ada di tempat itu. Ya, jadi Anda harus bisa membedakan antara roh orang mati dan roh setannya juga. Ya, banyak para pendoa-pendoa kadang-kadang asal antem saja. Yang penting semua setan. Belum tentu. Enggak, banyak aneka ragam roh, ya. Makanya firman Tuhan katakan supaya kita bisa membedakan macam-macam roh. Karena yang Anda hadapi bukan hanya satu jenis roh, macam-macam roh. Betul nggak? Nah, roh apa yang ada di depan Anda itu? Memang pengendalinya adalah Lucifer, ya. Nah, dia menyesatkan malaikat-malaikat yang lain dan dia juga menyesatkan orang-orang yang dulunya pernah minta kekuatan kepada dia. Lalu terjadi perjanjian. Ya, aku kasih kamu kekuatannya, tapi kamu harus mengabdi kepadaku. Ya, mengabdi kepadaku. Kamu harus jadi kaki tanganku nanti. Nanti namamu akan aku pakai di satu daerah, satu daerah di sini. Nah, supaya aku, si Lucifer ini ya, si setan ini, aku bisa dengan leluasa untuk beroperasi di daerah itu. Ya, tapi dia pakai roh-roh orang mati seperti itu. Ya, nah banyak orang di kalangan orang-orang Chinese ya, mereka punya tepekong. Siapa tepekong?
Itu orang-orang ya enggak, yang dianggap sakti, betul enggak? Lalu sudah meninggal, ya, lalu dipanggil lagi, ya. Banyak, ya toh. Dari segala aliran kepercayaan macam-macam nih. Ada tokoh-tokoh yang luar biasa, ya. Orang-orang kejawen juga begitu. Ya mereka mengenal pewayangan ya. Lah nanti ada tokoh siapa, tokoh siapa, tokoh siapa, tokoh siapa. Lah itu sebenarnya mereka manusia-manusia yang hebat-hebat zaman-zaman dahulu dihidupkan kembali, ya. Nah, rohnya ya itu diakui kembali. Nah, disitulah ada permainan si iblis, ya. Nah, iblis mulai intervensi, memakai segala roh ini untuk mempengaruhi manusia yang mengidolakan ya para roh-roh leluhur tersebut itu, ya. Jadi kalau Anda nggak mengidolakan, dia nggak ada powernya. Sesuatu yang Anda idolakan akan punya power, ya. Itu prinsip mekanisme, ya. Coba contoh aja, ya. Saya sebagai hamba Tuhan begini ya. Kalau ada orang datang, Pak tolong doain saya. Ya, ketika Anda mau saya doain, Anda nggak percaya bahwa doa saya ini nanti bisa menyelesaikan masalah Anda atau menyembuhkan penyakit Anda. Kira-kira Anda sembuh atau enggak? Enggak sembuh, kenapa? Anda nggak percaya sama saya. Ya, tapi kalau Anda percaya dengan saya, betul nggak? Di dalam diri saya ada Tuhan Yesus, di dalam diri saya ada kuasa Allah. Ya, waktu saya bilang, jadilah sembuh. Anda mengalami mujizat dalam hidup Anda. Ya, karena apa? Ya paling enggak itu Anda mulai respect dengan saya. Betul enggak? Nah, segala sesuatu di alam ini begitu. Kalau Anda hargai, ada powernya. Ya, kalau enggak ada, kalau tidak Anda hargai, itu ambles. Gitu. Coba satu tokoh gitu ya, awalnya diagung-agungkan gitu. Dia punya power. Dia bisa berdiri dan memimpin ya. Tapi ketika mulai dihina, mulai dihujat, akhirnya dia terpaksa harus turun ya. Kenapa? No power lagi ya. Kenapa? Semua orang sudah nggak respect dengan dia ya. Nah, roh-roh itu juga begitu. Dicarilah sama si Lucifer ya. Orang-orang mati yang punya power, yang punya nama besar di situ. Lalu ditaruh di situ, pasti orang-orang sekitar situ respect, itu enggak ya? Lalu dibangun ya satu monumen di tempat itu ya. Nah, atau tugu di tempat itu, lalu jadi punden, dan lalu banyak orang mulai berziarah ke tempat itu. Nah, permainan seperti itu ya. Nanti apa yang terjadi? Iblis punya keuntungan luar biasa. Ya, orang-orang yang suka pergi ke tempat-tempat seperti itu, sebenarnya ya, apa ya, rohmu, kemuliaan yang ada di dalammu, terang di dalam dirimu itu mulai semakin hari semakin kurang. Kenapa? Semakin Anda sering datang ke tempat itu terang di dalam dirimu dicolong oleh mereka. Ya, dicolong. Iblis itu nggak punya terang sendiri. Dia nyolongin punyanya orang-orang yang punya terang ke situ, lalu dikumpulin, nanti dikasihkan kepada orang yang menyembah si iblis. Hasil apa? Kolektif dari punyanya orang-orang itu. Ya, ada kesaksian satu hari. Biasanya orang ini peka dengan suara Tuhan, mata rohnya juga tajam, ya. Tapi dia sering pergi ke candi-candi, ya. Satu kali waktu liburan begitu, dia pergi ke daerah Jawa, dia kunjungi beberapa candi. Dia kunjungin Candi Borobudur, dia kunjungin Candi Prambanan, dia kunjungin Candi Mendut, ya, dia kunjungin Candi Singosaren, ya. Pokoknya setiap daerah apa tempat-tempat bersejarah itu ya, dia mulai datang ke situ. Nah, apa yang terjadi saudara? Ya, pulang dari situ ya, dia males baca Alkitab, dia males berdoa, penglihatannya mulai kabur, nggak sensitif lagi. Lalu mulai tanya sama saya, Pak, saya habis liburan Pak, ya, kok saya jadi males dengan perkara-perkara rohani ya. Kenapa? Lalu saya curiga nih, lalu saya tanya, kamu liburan kemana saja? Ya, pergi kemana saja? Ya cuman ke daerah Jawa. Terus ngunjungin apa saja? Ya sebut candi-candi tadi ya. Saya bilang begini ya, kamu sudah dicuri. Ya, pertama damaimu, cintamu dengan Tuhan juga dicuri, ya, terangmu juga dicuri. Banyak yang hilang, ya. Nah, sekarang coba mulai minta ampun kepada Tuhan.
Ya, minta diperbaharui kembali, supaya dipulihkan kembali. Dimulai dengan kasihmu kepada Tuhan, nanti Tuhan akan pulihkan terangnya juga. Ya, supaya menyala. Puji Tuhan saudara, dalam berapa minggu dia banyak nyembah Tuhan kembali. Ya, lalu chatting juga dengan saya, sering Pak, gini-gini, segala macam. Lah, saya bimbing hampir 3 minggu itu, dia mulai, Pak, puji Tuhan. Sekarang mata roh saya sudah mulai melihat lagi. Ya, terangnya mulai pulih lagi saudara. Seperti itu, ya. Nah, saudara, sekarang kita lihat, ya. Tadi dikatakan, ya, di antara mereka itu ada yang benar-benar musuh, yakni gulungan setan dan seluruh pasukannya. Nah, sekarang ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mengubah hukum yang baru. Dari hukum yang lama itu diubah hukumnya, ya, menjadi hukum kasih. Ya, bunyinya apa? Yang dahulu kamu anggap musuh itu, kasihilah dan doakanlah, maka kamu akan disebut anak-anak Allah. Ya, ini revisi, pembaruan dari hukum lama. Ya, yang dahulu kamu anggap sebagai musuh, ya, apapun bentuknya, ya, Anda sudah menanam sebuah konsep musuh itu apa, terserah. Pokoknya, ya, revisi daripada hukum yang baru ini, yang lama menjadi baru ini, yang dahulu apa saja yang kamu anggap sebagai musuh itu, sekarang kasihilah dan doakan. Ya, tapi itu kan musuh. Iya, kalau kamu udah ngerti itu musuh, sekarang kasihilah dan doakanlah, maka kamu akan disebut sebagai anak-anak Allah. Ini tugas duta perdamaian. Dengan membawa sebuah hukum yang baru. Kalau Anda masih pegang hukum yang lama, Anda bukan duta perdamaian. Duta kebencian, duta balas dendam namanya. Ya, duta perdamaian ini dasarnya karena mengikuti hukum yang baru yang dibuat oleh Yesus sebagai bentuk revisi dari hukum yang lama. Ya, yang dahulu kamu anggap musuh, sekarang kasihi dan doakanlah. Baru di sini nanti Bapak di surga dia bilang, ini baru namanya anakku. Ya, Bapak nanti yang akan mengakui, sama seperti Tuhan Yesus pernah diakui oleh Bapaknya. Langit terbuka, lalu Bapaknya katakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kapan Anda akan mendapat sebuah pernyataan yang sama oleh Bapa di surga, sama seperti Tuhan Yesus? Kapan Anda dengar nanti Bapak bilang, nah ini baru anak gue gitu. Kapan? Anda yang menyodor-nyodorkan diri. Bapak, aku kan anakmu ya. Bapak cuma geleng-geleng. Mungkin jawaban yang paling banter, maybe, mungkin. Ya, tapi harus ada yang dikerjakan supaya Anda benar-benar bisa jadi anaknya Bapak di surga. Ya, apa yang dulu kamu anggap sebagai musuh, mulai malam hari ini, kasihilah dan doakanlah. Amin. Nah, saudara, dengan mengangkat hukum ini, ya mungkin pikiran manusia tentu cenderung menolak gagasan ini. Ya, namun gagasan itu adalah pikiran Allah Bapa yang sempurna. Anda mau sempurna atau tidak? Itu persoalannya. Ya, itu persoalannya. Kalau menurut pikiran saya, logika saya, pertimbangan saya, ide saya, gagasan saya, itu enggak ya? Enggak. Anda tolak, ya. Tapi kalau Anda memang sedang mengadopsi, mengambil, ini adalah gagasan Allah yang harus saya lakukan. Ini adalah pikiran Allah. Ini adalah hatinya Allah. Sebuah gagasan, sebuah pikiran, sebuah hati yang sempurna dari Bapa.
Ya. Nah, itulah yang menunjang Bapak Ibu Saudara bisa sempurna seperti dia. Amin. Nah, tadi sudah saya katakan, musuh manusia itu bukan daging. Ya. Efesus 6 ayat 12 katakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, ya, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, nah itu musuh Anda yang harus dikasihi. Ya, setelah tahu jenis musuhnya, ya, sekarang Anda harus siap, ya, untuk mengasihi mereka tersebut. Amin. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita baca, kita renungkan semuanya ini, mungkin ada pertanyaan yang mengganjal di dalam hati Anda, bukan? Ya, ya. Nah, sekarang perhatikan, ya, dalam sorry, ya, ya. Apakah ini sesuai dengan Alkitab? Mungkin Anda protes, ini tidak sesuai dengan Alkitab. Mana ada mengasihi musuh. Tapi itu perintah. Revisi daripada hukum yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Amin. Nah, kebiasaan lama di mana orang Kristen diajar untuk memerangi penguasa-penguasa di udara dengan membakar dengan api, dengan bom, dan berbagai cara-cara untuk menyiksa si iblis dan setan-setannya, ternyata bertentangan dengan keinginan hati Bapak. Ya, nah Bapak Saudara, itu kebiasaan lama orang Kristen. Ya, saya ingat dulu, ya, pada waktu kita masih zaman-zaman KPP, ya, kita pegang dasar 5 komando, ya, pergi beritakanlah Injil, usir setan-setan, sembuhkan orang sakit, tahirkan orang kusta, itu enggak? Lah, dan semuanya itu 5 komando itu kita pakai, ya. Pokoknya kita bakar, kita ganyang musuh itu, ya. Nah, dengan apa? Kita ciptakan api, aku bakar mereka, ya. Aku bom mereka. Jadi kalau hari ini, ya, ada para pendoa-pendoa syafaat yang pakai bom. Sebenarnya dulu yang nyiptain bom pertama siapa? Di alam roh itu. Sebelum para pendoa-pendoa itu bikin berdoa dengan cara aku bom segala macam. Itu ciptaan dari senior kita itu, ya. Engkong Andreas itu. Ya, aku bom, ya enggak ya. Aku cincang-cincang jadi 1.000.000 potong, ya. Lalu dikucurin pakai jeruk, pri pri pri, sukanya nyiksa setan, ya. Nah, dulu Saudara, ya, sebelum, ya, revisi ini kita dapat, ya. Kenapa senior kita dulu, ya, Pak Andreas itu mengajar kita dalam peperangan rohani sadis sekali, ya. Dia kalau nyiksa setan itu nggak ukuran, pakai bom, betul nggak ya? Disobek-sobek, betul nggak? Diambil kertas koran gitu, koran itu disobek-sobek sampai hancur berkeping-keping. Rasain lu, segala macam gitu. Ya, nah ternyata saudara, ya, setelah dikorek-korek, ya, Pak Andreas dulu itu, ya, dia dendam dengan setan, ya, dia dendam dengan setan karena istrinya mati, istri yang disayangin, ya, meninggal. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, tanya Tuhan, Tuhan, kenapa engkau bunuh istriku? Tuhan bilang, aku tidak bunuh. Ya, aku kan berdoa, aku serahkan kepadamu Tuhan. Kenapa engkau ambil? Yang ngambil bukan aku. Ya enggak? Nah, kamu ambil serobot sama setan. Nah, mulai saat itu, ya, Pak Andreas geram dengan setan. Ya, tambah setelah belajar dari Wayne Worley, ya, dia tahu tentang pelepasan,
Lah, mulai saat itu, ya pelayanan bukan hanya sebagai konseling, tapi ya sekarang masuk dalam pelayanan pelepasan. Tiap hari ketemu dengan kasus masalah setan-setan di dalam diri manusia itu. Nah, itu dijadikan ajang untuk melampiaskan balas dendam untuk siksa setan-setan itu. Ya, gak heran. Beliau itu kalau nanganin kasus, ya tahu nggak? Itu satu orang kadang-kadang bisa ditangani sampai 2-3 jam. Dia tekunin, saudara. Kenapa begitu? Gitu? Dia mau tahu sampai di mana. Ayo adu ulet dengan aku. Siapa yang menang? Dalam macam itu. Ya, di balik keuletan dan sebagainya itu, ya, ternyata dia hanya ingin cari sebuah kepuasan. Dengarlah, gue balas lu, ya. Nah, akhirnya Roh Kudus mengoreksi pelayanan beliau, ya. Jangan melayani, jangan berdoa dengan geram, ya. Pak Andes dapat satu ayat, orang marah harus dihukum. Kalau kamu geram, kamu ada di dalam penghukuman. Walaupun kamu dalam peperangan rohani. Jaga baik-baik. Ketika Anda sedang melayani Tuhan, dalam pelayanan, jangan Anda lakukan dengan hati geram, tapi dengan hati ikhlas dan senang. Amin. Nah, beberapa pendua syafaat setelah mendengar tentang ajaran-ajaran seperti ini, mereka mengubah coraknya. Lalu ada beberapa orang mulai kesaksian. Pak, setelah saya rubah corak perang saya membawa Injil perdamaian. Memperdamaikan segala-gala musuh itu kepada Bapak. Sekarang beda Pak. Bedanya apa saya tanya. Sekarang nggak ada serangan balik. Lah, biasanya serangan balik apa? Iya Pak, kalau saya habis doa keliling, ya sampai rumah, nanti ada saja. Suami saya marah, anak-anak begini, dan gitu. Ada masalah-masalah aja, gitu ya. Tapi setelah saya rubah cara perangnya, ya, dengan memperdamaikan musuh-musuh Tuhan Yesus ini, ya. Nah, sekarang beda Pak, ya, beda keadaannya. Kayaknya nggak ada serangan balik lagi. Oh gitu. Nah, coba sekarang ya, lakukan. Jangan melayani dengan geram. Kalau Anda layani dengan geram, unsurnya balas dendam. Ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Nah, sekarang mulai ya, belajar perkara ini. Ya, oke. Konsep perang menurut perang manusia bumi itu berbeda dengan konsep-konsep perang yang ada di dalam hatinya Bapak. Atau dengan kata lain, konsep perang mereka yang sebenarnya tidak alkitabiah. Kalau hari ini mungkin kita menerangkan seperti ini, orang menyerang kita. Mana ada alkitabiah? Musuh dikasihi. Loh, kalau kamu tidak mengasihi musuh, kamu tidak sesuai dengan hatinya Bapak yang ingin berdamai, justru kamu yang tidak alkitabiah. Betul nggak? Ya, Allah Bapa sebenarnya ingin memperdamaikan dirinya dengan mereka semua. Bahkan sampai mengorbankan anaknya Tuhan Yesus sebagai anak yang sulung sehingga darahnya juga menjadi darah pendamaian semua makhluknya. Amin. Nah, sekarang ya, perhatikan di sini. Ya. Nah, perhatikan satu kebenaran ini. Yakni ayat yang terkenal tentang perlengkapan senjata orang benar. Ya, ini kelanjutan dari Efesus pasal 6 tadi. Ya, ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Ya, 16 ya, Efesus 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Berarti kan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya ya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya. Terus berikutnya, karena
perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, ya, pemerintah, melawan penguasa, ya, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat, ya, mana? Perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, ya. Ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman. Amin. Nah, Bapak Saudara perhatikan di sini, ya. Jadi ada perlengkapan senjata Allah tadi, ya. Nah, di situ ada perlengkapan untuk keselamatan, ya. Nah, ada ikat pinggang, ya, ada pedang roh, ada perisai iman, ya, ada kaki, ya, ini kasut, ya. Kasutnya adalah, ya, kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, ya. Nah, ini, ya, kan, ya, ayat 15, ya. Kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, ya. Nah, perhatikan di sini, ya. Injil damai sejahtera ini hanya bisa dikenakan sebagai kasut oleh kaki yang melangkah, tapi harus disertai dengan kerelaan, ya. Nah, ada orang tanya sama saya gini, Pak, kalau kita ketemu musuh lalu kita nggak beritakan Injil, apakah itu dosa? Ini bukan masalah dosa atau tidak, ya. Ini masalah tugas. Dan kasut ini, ya enggak, hanya bisa dikerjakan oleh orang yang punya hati rela, ya. Ketika Anda ketemu dengan musuh, Anda rela nggak memberitakan Injil kepada musuh itu? Kalau Anda nggak rela, ya Anda nggak dijitak sama Tuhan, enggak. Anda nggak dijewer sama Tuhan, enggak. Betul nggak? Itu kerelaanmu, ya. Kenapa harus rela? Karena konsekuensinya ada. Waktu Anda mulai memberitakan Injil kepada makhluk-makhluk itu, paling tidak Anda dibilang sesat. Betul nggak? Eh? Betul nggak? Eh? Anda harus rela. Rela apa? Rela dibilang sesat nantinya itu loh. Rela ambil resikonya itu. Makanya ayat ini dipakai kata, ya, kerelaan, betul nggak? Untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nggak dipaksa. Anda rela atau tidak? Gitu nggak? Kalau Anda enjoy dalam peperanganmu tanpa memberitakan Injil kepada makhluk-makhluk itu, ya terserah, nggak apa-apa. Yang penting makhluknya atau roh-roh itu keluar dari orang itu atau pergi dari rumah itu. Bisa terjadi. Betul nggak? Anda tengking dalam nama Tuhan Yesus, rohnya pergi juga. Betul nggak? Bisa nggak? Bisa. Ya. Nah, sama-sama Anda bicara dengan makhluk itu, kenapa nggak Anda beritakan kabar baik? Ya. Jangan hanya sekedar diusir. Memang tujuannya adalah supaya dia keluar. Betul. Tapi sebelum keluar itu, Anda lihat, kalau dia belum percaya kepada Tuhan Yesus, ya, ini merupakan tugas lagi kepada Anda. Ya, beritakan Injil kepada dia. Ya, kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi kalau dibilang dosa, oh enggak. Betul enggak? Tugas Anda memang mengusir setan, bukan? Usir setan-setan itu. Cara mengusirnya bagaimana? Ada yang pakai cara kasar,
Ada yang pakai cara persuasif. Nah, dengan memberitakan Injil ini, Anda memakai cara persuasif namanya, ya. Dengan cara memberitahu, dengan cara membujuk, menasehati, mengarahkan, betul nggak? Nah, waktu Anda membujuk, mengarahkan, memberitahu kepada roh-roh itu, kira-kira butuh waktu panjang nggak? Butuh, ya. Anda rela nggak kehilangan waktunya? Banyak faktor ketika Anda harus memberitakan Injil damai sejahtera kepada musuh-musuh itu, Anda harus punya waktu, ya. Anda harus rela, mungkin ada yang nggak sepaham dengan Anda, lalu Anda dapat gelar sesat dan sebagainya. Amin. Nah, saya ambil konsekuensinya, ya. Saya lakukan itu, ya. Walaupun orang kadang-kadang nggak paham. Diam-diam sebenarnya orang itu memperhatikan isi doa Anda loh, ya. Satu hari di belakang rumah saya ini ada orang kesurupan, ya. Lalu ada orang yang tahu bahwa saya ini pendeta di kompleks saya gini ya. Pagi-pagi dia datang, baru jam 6-an lah gitu, gedor-gedor pagar saya, ya. Padahal jam 8 tuh saya harus ada di Alam Sutra, khotbah di Alam Sutra, ya. Jadi gedor-gedor, "Pak, tolong Pak, tadi malam ada dangdutan tidaknya di kampung itu." Lalu dia nonton, ya tahu nggak? Habis itu dia kerasukan. Udah dia panggil pendetanya, orang ini, ya segala macam gitu. Sembuh sebentar, kambuh lagi, segala macam gitu. Nah, lalu ada orang yang bilang, itu ada pendeta di sana. Dulu saya pernah nganter ke Salatiga, bikin KKR, dan banyak mujizat. Memang waktu itu ya. Nah, terus akhirnya gara-gara itu, orang itu kenal saya. Saya datang, ya. Apa yang saya lakukan? Saya nggak butuh waktu lama, ya. Karena apa? Dengan kondisi saya harus pergi, ya, sebentar lagi ke Alam Sutra, khotbah di sana, dan itu belum mandi juga. Anak-anak, istri suruh, "Mandi dulu, baru saya pulang, nanti saya mandi cepet langsung jalan ya." Nah, saya bilang gitu, "Oke ya." Saya layani dia paling cuma 15 menit ya, selesai, tuntas ya. Selesai itu ya, menantunya yang pengerja di sebuah gereja, itu datang ke rumah saya ya. Saya bilang, "Kenapa?" "Pak, saya penasaran." "Penasaran kenapa?" "Gini ya, saya udah undang pendeta saya. Pendeta saya itu sebenarnya semalam itu datang 3 kali, Pak." Itu enggak? Tapi kambuh lagi, kambuh lagi, dan kambuh lagi, ya. Tapi waktu Bapak doain, gitu enggak, sampai saat ini udah enggak kambuh lagi, Pak. Kenapa? Dan kedua, Pak, yang buat saya penasaran adalah cara doa Bapak itu loh. Bapak kok enggak ngomong setan ya? Eh, Bapak ngomong tuh roh orang mati, lalu Bapak nggak tengking, Bapak injilin. Wah, ternyata ini sudah apa yang saya lakukan itu dipelototin, diperhatikan, atau enggak? Ya, wah, saya kira saya mencoba menerka. Lu mau bilang saya sesat atau apa? Gitu ya, saya bilang ini, oke, ya memang, ya saya injilin dia. Sekarang apa tanggapan kamu? Ya, tapi ini kan nggak lazim, Mbak. Betul, bagi kalangan umum nggak lazim. Tapi dalam kelompok kami, inilah tugas yang diberikan oleh Bapak. Sesuai dengan Kolose 1:19 ayat 20. Bapak ingin berdamai. Dan saya menggunakan Injil damai sejahtera, ya, saya rela mengenakan sebagai kasut saya untuk melepaskan mereka semuanya. Walaupun menantang arus. Saya bilang gitu. Tapi kamu lihat hasilnya bukan? Ya, apa yang saya lakukan lebih permanen daripada yang dilakukan hamba Tuhan lain. Ya, kenapa? Kami melakukan sesuai dengan hatinya Bapak. Itu yang membuat berbeda. Dulu waktu saya masih perang, betul nggak? Selesai pelayanan, berapa kali anak saya ngalamin sesuatu, betul nggak? Lupa kadang-kadang barang tumpas yang diserahkan, masih ada di tas saya, bawa masuk ke rumah, betul nggak? Sampai di rumah anak saya panas, segala macam. Oh, serangannya banyak. Seperti gitu ya. Nah, tapi setelah pakai cara ini, serangan balik nggak ada lagi. Kenapa? Saya datang dengan hati ingin berdamai dengan mereka.
Saya tidak anggap kamu sebagai musuh. Amin. Saya berdoa. Saya kasih tahu kabar yang baik. Bapak ingin berdamai dengan kamu. Ya kalau ada yang sampai saya buang ke neraka, minta malaikat surgawi angkat buang ke sana, itu bukan salah saya. Sudah saya tekunin, sudah saya beri kesempatan, tetap bandel saja. Akhirnya saya bilang, betul nggak? Ayo sekarang, kamu kan di alam roh, udah lihat neraka ya? Coba kamu, malaikat surgawi bawa ke neraka. Baik, dia ngicipin sedikit, panas neraka. Sakit, panas, panas, panas. Nah, mau ke neraka? Oh enggak. Tapi tetap enggak mau bertobat. Ya sudah, itu keputusanmu. Betul enggak? Sama seperti manusia juga begitu. Kalau saya injilin, saya beritakan Injil, dia tetap berkekeh, enggak mau bertobat. Saya enggak salah. Darahnya tidak ditanggungkan kepada saya. Kenapa? Mulut saya sudah menyampaikan berita keselamatan kepada dia. Amin. Nanti banyak orang ya, mungkin itu tetangga Anda. Anda tahu kabar keselamatan. Anda tahu jalan ke surga. Bahwa melalui Tuhan Yesus. Tapi Anda enggak pernah memberitakan Injil kepada mereka. Betul? Banyak orang begitu ya. Cuek, yang penting saya selamat. Keluarga saya selamat. Masa bodoh dengan tetangga. Nanti tetangga Anda yang menginjili orang lain. Lah nanti sama-sama masuk surga ceritanya. Apa yang terjadi? Tetangga Anda nanti akan bilang, kamu itu egois ya. Tahu jalan surga tapi kok nggak ngasih tahu gua. Jangan sampai Anda digituin nanti di sana. Itu enggak itu? Nah, sekarang Anda harus loyal sedikit. Betul enggak? Bukan hanya kepada tetangga-tetangga, tapi juga kepada musuh-musuhmu. Bapak ingin berdamai dengan kalian semuanya. Amin. Nah, sekarang lihat Markus 16 ayat 15 dan 16 ya. Perhatikan ini ayat. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, ya. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, ya. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, ya, every creature. Jadi segala ciptaan. Beritakan Injil itu kepada segala ciptaan, segala makhluk. Apa saja yang pernah diciptakan? Ya termasuk Lucifer, termasuk iblis. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, khusus untuk iblis nggak usah dibaptis, saudara. Jangan. Tapi cukup diberikan berita Injil aja ya. Injil yang berada di atas bumi maupun yang di alam surgawi yakni alam roh, things in the heavens, berarti tempat-tempat surgawi atau alam roh ya. Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, ya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, kan? Terus segala yang ada di bumi, ya, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Perhatikan ya, siapa yang harus bertekuk lutut? Semua yang ada di langit dan yang di atas bumi dan di bawah bumi. Ya. Nah, kalau yang di atas bumi, Anda boleh bilang itu manusia. Nah, yang di langit, yang di bawah bumi, siapa? Nah, beberapa ayat ini mendukung ya. Injil itu untuk segala makhluk, baik yang di bumi maupun yang berada di alam surgawi. Itu arti kata ditaklukkan di dalam ayat di atas berarti takluk karena diperdamaikan. Ya, melalui darah Tuhan Yesus. Gagasan bahwa mereka akan takluk karena dihajar babak belur nampaknya justru tidak mungkin, bukan? Ya, jadi semakin kita kasarin si iblis ini, gak mungkin dia makin bertobat, saudara. Ya, nah sekarang perhatikan dalam 1 Korintus 15, ya.
ayat 25-28. Karena ia harus memegang pemerintah sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kaki Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkannya segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, perhatikan di sini. Nanti semuanya harus tunduk kepada Tuhan Yesus, ya, kepada Allah Bapa, ya. Jadi tundukkan kepada Tuhan Yesus, nanti Tuhan Yesus sendiri akan tunduk kepada Allah Bapa, ya. Nanti kelanjutannya seperti itu. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini sampai di sini dulu, ya. Besok kita akan membahas, ya, bagaimana Tuhan Yesus tidak memberitakan Injil kepada orang mati dan setan. Itu pertanyaan, ya. Selama di muka bumi, apakah Tuhan Yesus pernah menginjili setan? Enggak pernah. Ya. Nah, kenapa enggak dalam pelayanannya? Waktu Tuhan Yesus hidup di muka bumi, apakah dia menginjili orang mati? Enggak pernah. Justru Yesus menginjilinya ketika dia sudah mati. Lalu ada orang yang bilang, kalau Anda mau jadi seperti Yesus, kamu mati dulu, baru nginjili orang mati. Nah, itu terjadi perbantahan seperti itu. Nah, besok kita akan bahas, ya. Lebih seru lagi tentang penginjilan segala makhluk dan roh-roh orang mati tersebut. Amin. Oke, puji Tuhan malam hari ini atas kehadiran Bapak Saudara. Saya percaya firman ini sangat memberkati kita semuanya. Amin.